Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundakir, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kendal. Di sini saya akan memaparkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kendal, dengan saya Sundakir dari SD 3 Tlogo Payung. Saya Ekonomika Widyastuti dari SD Negeri 3 Bendosari. Dan saya Dadang Kurniawan dari SD Negeri 1 Mojagung. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 proses coaching untuk supervisi akademik yang akan memerankan pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dakir. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Dadang? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Sudakir sendiri hari ini? Alhamdulillah baik, Mas Dadang. Baik, Pak Dadang. Sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching Pak Dadang dengan coachingnya ya. Namun sebelum kita mulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi Pak Dadang juga tahu apa yang akan saya nilai. Baik. Rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Pak Dadang sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Pak Dadang sudah mengikuti proses ini dari coachingnya yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan rasa. Selain itu, ketika Pak Dadang melakukan proses coaching, Pak Dadang menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik acuan yang akan saya gunakan untuk mengamati proses coachingnya Pak Dadang. Bagaimana, bisa dipahami? Yes, paham Pak? Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya dimulai proses coaching Anda. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dadang. Boleh, silakan Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coachingnya nanti? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya adalah yang pertama mendengarkan secara aktif Pak ya. Juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, berarti ada dua ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari dua kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam proses coaching nanti? Ya. Mungkin nanti untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ya, secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif ya, supaya saya bisa menggali potensi dan kemampuan apa yang ada pada diri coach saya hingga dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang ditemuinya. Baik, memang mendengarkan aktif ini adalah kompetensi dari coaching yang dapat digunakan untuk menggali potensi dan juga solusi permasalahan yang dimiliki coach. Kemudian Bapak ya, untuk indikator keberhasilan atau tolak ukur ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam percakapan coaching nanti. Ketercapaiannya ya, yang pertama dalam proses coaching saya nanti saya akan menerapkan alur kita secara runtut ya. Kemudian
saya akan menggali ide-ide dari coach saya sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Semoga dari indikator yang ingin atau sudah Bapak sampaikan dapat tercapai. Amin ya Pak, amin. Baik, Pak Dadang, mungkin cukup ya yang ingin saya tanyakan. Setelah ini silahkan Bapak melakukan coaching dan saya berharap proses coaching dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Bapak jelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Beko sang ini? Sehat Bapak, tapi Ya. ada yang mengganjal di hati saya ini Pak. Ya, apa itu Beko? Jadi Pak, saya itu melihat kelas saya itu sepertinya kurang aktif di kelas depan. Anak-anak itu seperti terlihat lesu dalam proses pembelajaran, kurang bersemangat Pak. Oh, seperti itu Beko ya. Ya, saya bisa membayangkan ya bagaimana siswa Beko saat di kelas ya. Mungkin apa masalahnya Beko? Mereka kok seperti itu? Sepertinya saya menggunakan metodenya dalam pembelajaran itu kurang Pak. Yang saya terapkan hanya ceramah, sesekali saya membawa alat peraga, tapi itu juga persentasenya juga jarang Pak. Yang saya lakukan hanya seringnya ceramah Pak. Seperti itu. Mungkin ada lagi Beko masalah yang murid Beko hadapi sebelumnya mungkin? Tidak ada Pak seperti itu. Dalam pembelajaran kurang bersemangat. Ya, baik. Jadi kita sudah mengidentifikasi ya beberapa hal terkait siswa Beko ya. Mungkin ada lagi? Cukup. Ya. Cukup Pak. Oke, gitu ya. Kemudian dari permasalahan yang ada pada kelas Beko, adakah ide Beko untuk membuat murid-murid dari Beko ini lebih akurat? Saya tuh punya ide Pak, saya ingin membuat terobosan yang baru Pak, melaksanakan proses pembelajaran itu dengan cara yang berbeda. Biasanya hanya ceramah, kali ini saya ingin mereka belajar dan bisa mengaktifkan banyak panca indera mereka, seperti indera melihat, penglihatan mereka, itu biar bisa juga berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah itu tuh saya ingin melakukan metode pembelajaran yang sekiranya bisa mengaktifkan peserta didik saya. Ide saya itu Pak. Wah, ide bagus sekali ya Bro. Jadi bisa diterapkan. Mungkin ada lagi ide-ide lain dari Beko? Saya akan menyiapkan media pembelajaran itu yang saat ini lagi booming ya Pak ya, wall itu ya, mungkin anak akan interaktif, senang dengan media itu. Kemudian saya juga punya ide lain itu Pak, saya ingin mengajak mereka untuk bermain peran Pak. Nah, lebih menyenangkan juga. Ya, baik. Untuk kegiatan tersebut, langkah apa yang akan Ibu ambil? Sebelumnya saya akan bekerja sama Pak, bekerja sama dengan rekan guru lain untuk mengobservasi apa yang saya lakukan di kelas. Apakah siswa saya sudah aktif atau belum di saat pembelajaran di kelas. Bekerja sama dengan itu Pak, rekan sejawat. Ya, ada lagi langkah yang mungkin bisa kita ambil? Setelah itu nanti saya akan sharing Pak modul ajar. Kira-kira sudah tepat belum modul ajar yang saya buat niki? Sharing dulu bersama rekan sejawat. Ya, keterangannya sangat bagus sekali ya ide-ide yang sudah Ibu Eko sampaikan tadi. Tapi untuk rencananya kapan Bu Eko ini akan melakukan langkah itu? Rencananya itu secepatnya Pak, kira-kira mungkin besok sudah saya konsultasikan dengan rekan sejawat saya.
ya saya akan modul ajarnya kita sharing bersama kekurangannya apa, terus bisa saling memberi kritik atau masukan yang membangun seperti itu. Lucu nih kalau ya, jadi kita akan tahu ya ke depannya seperti apa ya. Saya nekat itu kapan kita bisa melakukan tes lagi terkait dengan apa yang sudah Ibu Eko lakukan ini. Kemudian Ibu Eko, dari apa yang sudah tadi kita rencanakan, tahapan Ibu Eko ini ya setelah kita melakukan sharing dan juga ini indikator yang ingin dicapai dari Ibu Eko selama kita percakapan nanti apakah sudah tercapai? Iya Bapak, saya sudah menemukan ide tadi Pak. Dari 2 ide itu mungkin yang akan saya laksanakan dulu terkait itu Pak. Pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran word wall tadi ya. Dan tentunya saya mulai besok akan mengkonsultasikan rencana tersebut dengan rekan sejawat saya. Jadi kita sudah menemukan ya jadi apa yang akan dilaksanakan itu. Iya. Apakah Ibu Eko sudah puas ataupun sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu Eko pada pertemuan kali ini kita? Iya Bapak, saya sudah lega Pak. Ternyata ada cara-cara yang sebenarnya yang dapat kita implikasikan, yang dapat kita lakukan di kelas agar siswa kita lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. Iya, saya tunggu ini kapan selanjutnya Ibu Eko ya. Ya, Ya, kita lakukan coaching lagi. Terima kasih Ibu Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Takir. Ya, baik Pak Dadang, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Bapak lakukan dan saya sudah membuat catatan. Tapi sebelumnya saya boleh bertanya? Ya, silakan Pak. Jadi hal apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi dan indikator ketercapaian apa yang sudah tercapai? Dalam proses coaching tadi ya, saya dengan coach saya sudah melakukan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan maksimalkan potensi coaching. Ya, sedangkan untuk kompetensi ini saya sudah menggunakan trik dan melakukan pertanyaan. Baik Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi ya, sesuai dengan apa yang ada di catatan saya, di mana Bapak sudah melakukan prinsip coaching yaitu kemitraan, terus ada proses kreatif, dan Bapak juga memaksimalkan potensi ya coach dengan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Dan untuk kompetensi ini di catatan saya ya, Bapak sudah sesuai dengan rencana di praobservasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selain itu, Bapak juga sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Iya Pak, terima kasih Pak. Menurut saya, Bapak luar biasa. Karena secara gambaran umum, Bapak sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan indikator yang Bapak rencanakan. Jadi berdasarkan coaching tadi, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan lagi? Saya mungkin akan mengembangkan, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Kedepannya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga saya bisa menggali potensi dari coaching lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Jadi kedepannya Bapak akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Saya harap Bapak bisa mengembangkan kompetensi
coaching dengan lebih baik lagi. Ya, amin Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya harap proses observasi hari ini bisa memberikan manfaat untuk coaching Bapak ke depannya. Ya, amin. Terima kasih Pak. Ya. Ya, sudah Pak. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.